Pastor Deso bersama Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudari, saudara bisa tulis di dalam inbox saya Bapak Ibu Saudari ya, bisa DM, bisa inbox, lalu kemudian saudara berikan nomor saudara, nanti saya yang akan masukkan secara manual sehingga saya bisa screening setiap teman-teman semua yang masuk di grup itu ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi buat kalian yang belum bergabung, silakan kalian bergabung dengan kalian menchat saya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukan di kolom komentar ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kalian bisa menchat saya itu di inbox TikTok Bapak Ibu Saudari ya. Atau nanti kalau di setiap akhir sesi saya akan berikan nomor WA, nanti saudara bisa catat, lalu kemudian saudara bisa chat pribadi kepada Pastor Deso langsung. Pastor, masukkan saya dong ke grup Pastor Deso, saya mau bertumbuh, saya mau ini dan lain sebagainya. Nanti saudara sebutkan saja nama saudara dan kota dari mana saudara mengikuti, ataupun saudara dari mana saudara ada di dalam setiap kota-kota saudara, maksud saya seperti itu. Bapak Ibu, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, ya di dalam setiap hidup kita semua. Terima kasih yang sudah menulis terberkati dari Banyuwangi, dari Serang, dari Banjarmasin, ya dari Semarang, dari Bekasi. Buat teman-teman semua yang sudah juga berbagi gift, thank you ya. Buat Ibu Sarali, buat siapa lagi Bu Iren, tadi Pak Ridwan Simanjuntak, terima kasih. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, haleluya. Pak Tumpak Siombing, sama-sama Siombing kita Pak, Tuhan memberkati, haleluya. Ya Bu Sarali, Bu Iren, semua kita, Bapak Ibu Saudara, Upper Glory, thank you ya, yang sudah menulis terberkati setiap harinya, thank you. Buat setiap teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, haleluya. Teman-teman semua yang juga dari Hong Kong, terima kasih. Bu Ana, ya Bu Ana Elo, atau Ana Eko atau ya, Bu Ana pokoknya ya. Terberkati setiap hari dari Hong Kong, Tuhan memberkati. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, terberkati dari wilayah saudara masing-masing. Bu Mariate, Tuhan memberkati dari Sumba, thank you ya. Dari Bandar Lampung, Pak Tumpak Sihombing, Tuhan memberkati. Sama-sama Pak, kita Sihombing ya, haleluya. Sekali lagi, saya pernah tinggal di Bandar Lampung juga, ya di Tanjung Karang, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan waktu saya sekolah dulu. Ya Bapak Ibu Saudari, sekolah high school, SMA maksudnya ya. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, salam kenal ya buat kalian semua dimanapun kalian berada. Ya Tuhan memberkati, shalom, terberkati dari Medan, dari Lampung tadi, dari Sumba juga, dari mana lagi Bapak Ibu Saudari yang mengikuti channel Pastor Deso. Jangan ragu kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Sampai kita tap-tap layar, saudara bisa repost, saudara bisa buat status di grup-grup saudara ataupun di WA. Saudara juga bisa japri kepada teman-teman yang rindu mengikuti, atau saudara rindu mereka setia kepada Tuhan Yesus, kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga besar kita semua. Saudara jangan ragu untuk menjadikan Pastor Deso sebagai salah satu channel untuk menginjil, untuk membuat setiap orang-orang ya Bapak Ibu Saudari terus dikuatkan dalam setiap perjalanan iman kekristenan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya ingin membawa kita sejenak masuk ya ke dalam ruang tamu keluarga kita masing-masing. Di sana ada seorang istri yang mungkin sedang duduk sendirian di sofa, entah seorang suami juga menatap ya Bapak Ibu saudari duduk sendirian di sofa, lalu kemudian menatap foto pernikahan mereka yang sudah mulai mungkin menguning dalam setiap hidup mereka. Air matanya ada yang jatuh perlahan-lahan. Ada hatinya yang bertanya, kemana perginya pria yang dulu berjanji di depan altar itu. Sedangkan di kamar yang lain Bapak Ibu Saudari, ada seorang suami yang berdiri di depan jendela. Dia memegang ponselnya dan dengan gemas dia berpikir, apa gunanya aku pulang jika yang kudapat hanyalah omelan, hanyalah dinginnya hati daripada istriku. Saudara, mungkin kita semua pernah ada di posisi-posisi itu dalam setiap kehidupanmu. Mungkin saat ini juga saudara sedang merasakan lelahnya mempertahankan rumah tangga atau membangun rumah tangga. Mungkin saudara tidak lagi merasakan hangatnya kata cinta di dalam setiap hidupmu dari pasangan saudara. Kalau dunia berbisik, ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap telingamu, sudahlah,
Gak ada salahnya berpisah. Udah cerai aja, buat apa dipertahankan rumah tangga model demikian? Bukankah kebahagiaan itu adalah hak setiap orang? Mungkin dunia itu berbisik seperti itu. Udah, pisah saja. Kalau dia gak memberikan kebahagiaan, kalau dia menjadi laki-laki seperti itu, suami seperti itu, istri seperti itu, perempuan seperti itu, ya sudah, pisah saja. Di luar masih banyak dan lain sebagainya. Dunia berbisik seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dunia mengajarkan kita untuk lari ketika mungkin pasangan kita sedang sakit. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa di dalam perjanjian, Bapak Ibu Saudara, sakit itu adalah ruang di mana kasih karunia Tuhan bekerja paling nyata di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Saya tidak tahu seberapa berat beban saudara saat ini di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluargamu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu mempersatukan setiap kalian yang sudah menikah. Dia tidak pernah meninggalkan saudara sendirian di dalam setiap kesulitan-kesulitan, khususnya dalam bangun mau mempertahankan rumah tangga. Mari sama-sama membuka hati ya Bapak Ibu Saudari dan belajar kebenaran pada kesempatan hari ini. Sehingga saya biarkan Roh Kudus yang memulihkan dan mengembalikan kita kepada makna dari perjanjian kudus yang telah saudara dan saya ikrarkan dalam hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya ingin bertanya sebuah pertanyaan yang jujur. Seberapa sering kita mendengar kalimat ini di sekitar kita? Kalau nggak cocok, ya udah pisah saja, cabut saja dari rumah tangga itu. Dia mah bukan jodohku. Buktinya kehidupan kita banyak bentroknya setelah kita menikah. Udahlah, dia bukan jodohku, cari jodoh yang lain saja. Lalu kemudian saudara dikasih oleh Tuhan, ada yang juga yang menyampaikan pernikahan itu hanya secari kertas. Kalau udah nggak bahagia ya sudah, cerai aja. Udah nanti banyak orang-orang di luar sana yang bisa menerima kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, kita hidup di zaman di segala sesuatu bisa di swipe. Ya, kalau tidak sesuai selera dalam hidup kita semua, kita swipe Bapak Ibu Saudari, atau swipe left dalam setiap hidup saudara. Kalau kita mau cari pasangan, nanti bisa kok menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk mencari pasangan. Kalau mau cari hiburan, ada Netflix. Kalau mau cari kerja, nanti ada Jobstreet dan lain sebagainya. Semuanya instan Bapak Ibu Saudari. Semua bisa diganti dengan cepat. Dan tanpa sadar, pola pikir ini telah meracuni cara-cara kita memandang pernikahan. Ya, saudara, tanpa sadar pola pikir ini telah meracuni setiap pikiran-pikiran kita dalam memandang pernikahan. Pernikahan seolah-olah menjadi kontrak sosial yang berlaku selama masih menguntungkan setiap kehidupan kita. Dan bisa dibatalkan kapan saja ketika keuntungan itu hilang dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin keras di telingamu, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kita tidak pernah dipanggil untuk mencocokkan pasangan kita dengan standar kita. Ingat baik-baik, saudara dan saya tidak pernah dipanggil untuk mencocokkan pasangan saudara dengan standar saudara. Tetapi kita dipanggil untuk mengasihi pasangan kita dengan standar Kristus. Saudara, kita dipanggil untuk mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi pasangan kita dengan standar Kristus, bukan dengan standar kita. Saudara, jika pernikahan hanya soal kecocokan, maka tidak ada satupun pernikahan dunia ini yang akan bertahan kalau memang cuma pengen main cocok-cocokan Bapak Ibu Saudara. Karena pada kenyataannya dua orang yang berbeda latar belakang itu, berbeda kebiasaan, berbeda temperamen, berbeda ego, pasti mereka akan berbenturan di dalam setiap hidup mereka. Tetapi jika pernikahan adalah perjanjian, kalau pernikahan adalah covenant Bapak Ibu Saudari yang diikat oleh Allah sendiri, maka kecocokan bukanlah fondasinya. Kita nikah bukan untuk mencari kecocokan Bapak Ibu Saudari, tetapi fondasinya adalah kesetiaan. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, kesetiaan. Inilah fondasi dari setiap pernikahan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat yang ke-6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, ini bukanlah pernyataan yang dibuat untuk menyiksa saudara dan saya. Amin.
Ini pernyataan yang dibuat bukan untuk menyiksa saudara dan saya. Ini adalah pernyataan Bapak Ibu Saudari, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, ini adalah pernyataan perlindungan. Ya, bukan penyiksaan, bukan supaya saudara tersiksa di tengah-tengah pernikahan saudara, tetapi memberikan perlindungan di dalam setiap pernikahanmu, bahwa di dalam perjanjian kita memiliki keamanan. Untuk apa? Untuk bertumbuh. Ada ruang untuk berubah. Ada jaminan bahwa kita tidak akan dibuang ketika saudara dan saya mengalami kegagalan di tengah-tengah keluargamu. Saudara yang terkasih, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berhenti melihat pernikahan sebagai kontrak yang rapuh dalam hidupmu, dan mulai melihatnya sebagai perjanjian kekal dalam setiap hidup saudara dan saya. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah yang memegang perjanjian ini adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, mari kita melihat firman Tuhan ya di dalam setiap kehidupan kita semua, dan belajar bersama-sama apa artinya hidup di dalam perjanjian kudus di tengah-tengah budaya yang terus mendorong kita untuk bercerai, untuk menyerah di dalam setiap pernikahan kita. Saudara, ingatlah baik-baik, pernikahan bukan sekedar kontrak, tetapi pernikahan adalah perjanjian, covenant. Saudara, di zaman yang mudah menggaungkan cerai, kalau misalkan udah nggak cocok, ya udah cerai saja. Tentunya hal ini saya mau menekankan Bapak Ibu Saudari untuk kita memiliki komitmen yang permanen di dalam setiap pernikahan kita. Dan saudara akan diingatkan bahwa cinta adalah sebuah keputusan, bukan sekedar perasaan yang fluktuatif dalam hidup saudara. Ya, mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, kita hidup di zaman dimana komitmen seringkali dianggap sebagai beban. Wah, udahlah, kalau begini terus kita nggak bisa bersama-sama. Akhirnya saudara memandang pernikahan saudara, istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, bahkan saudara pandang itu semua sebagai beban. Saudara, kita hidup di zaman di mana pernikahan dipandang sebagai kontrak sosial yang bisa dibatalkan kapan saja ketika rasa nyaman itu hilang. Namun firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan bukanlah akad bisnis Bapak Ibu Saudari yang dibuat oleh manusia, melainkan sebuah perjanjian kudus, melainkan sebuah covenant yang diikat, disaksikan langsung oleh Allah sendiri dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketika dunia mengajarkan bahwa pernikahan itu bertahan karena perasaan, karena sama-sama saling jaga perasaan, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan itu bertahan karena janji yang diikat di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena kita memiliki janji yang sudah kita ikatkan di hadapan Tuhan untuk memilih suami kita, memilih istri kita di dalam pernikahan kita. Ya, maksudnya pernikahan kita yang sekali itu ya Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita membuka hati untuk belajar di dalam Matius 19 ayat yang ke-6 ya Bapak Ibu Saudari, dan melihat 3 fondasi kebenaran yang akan menguatkan kita untuk menjalani pernikahan bukan sebagai kontrak yang rapuh, tetapi sebagai perjanjian yang kekal. Matius 19 ayat yang ke-6. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam terjemahan lain mengatakan demikian. Dengan demikian di mata Allah suami istri bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu suami istri yang sudah dipersatukan Allah dalam pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua ya, sehingga saudara memandang pernikahan bukan sekedar kontrak tetapi perjanjian kekal yang saudara buat di hadapan Allah. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, mari saudara sadarlah bahwa pernikahan adalah inisiatif Allah. Pernikahan adalah inisiatif Allah, bukan hanya kesepakatan manusia yang saling mencintai itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, pernikahan adalah inisiatif Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saudara, ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah solusi ilahi.
Pernikahan adalah solusi ilahi atas apa? Atas problem manusia, atas masalah manusia. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 18. Kata aku menjadikan atau aku akan menjadikan, Bapak Ibu Saudari, itu menunjukkan ya tindakan inisiatif daripada Allah secara aktif dalam kehidupan manusia. Ya, saudara, kita tahu ternyata di dalam pernikahan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah inisiatif daripada Allah di dalam setiap kehidupan pernikahan, khususnya buat kehidupan manusia. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, Bapak Ibu Saudari, ya, kita baca Kejadian pasal 2 ayat 24, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kejadian 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan, ya, buat kita semua saya bacakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Saudara, keduanya Bapak Ibu Saudari akan menjadi satu daging. Tetapi sebelumnya ada kata meninggalkan, ya, azab, meninggalkan Bapak Ibu Saudari dalam bahasa Ibrani, dan bersatu, debak, ya Bapak Ibu Saudari, atau dabak dalam bahasa Ibraninya. Ini adalah terminologi perjanjian sebenarnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, Bapak Ibu Saudari. Kata dabak atau kata bersatu itu dalam perjanjian lama itu sering digunakan untuk apa? Untuk menggambarkan kesetiaan Allah kepada orang-orang Israel. Saudara, ini menunjukkan bahwa ternyata pernikahan merefleksikan intensitas, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan Allah itu sendiri. Ya, jadi pernikahan itu melambangkan atau merefleksikan, saudara, bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang setia di dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya kepada orang Israel. Inilah pola perjanjian Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sehingga kalau kita belajar dari Adam dan Hawa, saudara, Adam dan Hawa mereka tidak memiliki orang tua yang merestui mereka, betul Bapak Ibu Saudari? Tidak ada orang tua yang merestui Adam dan Hawa. Tetapi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kita juga belajar di dalam kehidupan Adam dan Hawa, mereka juga tidak memiliki akte nikah. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau kita kan nikah kan, kalau di dalam negara Bapak Ibu Saudari harus memiliki itu. Ya, tetapi kalau kita belajar dari Adam dan Hawa, saudara, sekali lagi mereka tidak memiliki orang tua untuk merestui. Ya, tidak memiliki akte nikah. Tidak memiliki pesta yang meriah. Oh, kalau nikah nih harus pesta ya, kita besar-besaran. Enggak demikian Bapak Ibu Saudari. Tetapi satu-satunya yang mempersatukan Adam dan Hawa adalah tindakan kreatif Allah itu. Adam menyebutnya tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini adalah pernyataan iman bahwa pasangan ini adalah karunia Allah. Amin. Pasangan yang saudara dan saya pilih di dalam setiap pernikahan itu adalah karunia Allah, bukan sekedar, ya Bapak Ibu Saudari, sekedar saudara memilih saja. Tetapi sadarlah pernikahan itu adalah sebuah karunia Allah. Ya, sama seperti Adam yang menyebut tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Bapak Ibu Saudari, ini sebuah pernyataan iman. Dan saudara pun juga demikian ketika mendapatkan pasangan di dalam pernikahan. Saudara, pasangan itu adalah karunia Allah. Bukan hanya sekedar pilihan saudara dan saya yang memilih itu. Maka mari, jika Allah yang menjadi inisiator dari setiap pernikahan-pernikahan kita, maka Dia adalah pemilik sah dari pernikahan tersebut. Amin Bapak Ibu Saudari. Allah lah pemilik yang sah dari setiap pernikahan-pernikahan kita. Kita ini hanyalah pengelola di dalam setiap hidup saudara. Allah, saudara, menjadikan Allah sebagai inisiator dalam pernikahan saudara. Karena Dialah pemilik yang sesungguhnya atas setiap pernikahan-pernikahan, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, tidak ada pihak ketiga, termasuk orang tua, termasuk mertua, Bapak Ibu Saudari. Tidak ada pihak ketiga di dalam pernikahan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, entah itu orang tua, mertua, bahkan diri sendiri, bahkan ada pihak yang ketiga, perempuan lain atau pria lain yang memiliki otoritas untuk membubarkan atau lembaga lain. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau di negara itu ada lembaganya Bapak Ibu Saudari ya. Nanti kalau misalkan salah satu nggak pas, nggak cocok, diajukan, lalu kemudian mereka bercerai, nanti diputuskan dalam pengadilan. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara menjadi orang-orang yang menikah secara Kristen sebagai pengikut-pengikut Kristus, tidak ada pihak ketiga.
Yang bisa memisahkan pernikahan itu Bapak Ibu Saudari, termasuk orang tua, mertua, bahkan diri sendiri, ya, yang memiliki otoritas untuk membubarkan apa yang telah disatukan oleh Allah, apa yang telah didirikan oleh Allah itu. Satu ketika ada seorang anak bertanya kepada papanya, "Pak, kenapa sih mama harus jadi istri papa pada saat itu?" Lalu kemudian papanya menjawab, ya Bapak Ibu Saudari, kepada anaknya, "Nah, dulu papa itu buat daftar di surga lewat doa untuk minta pendamping. Terus kemudian pihak surga ngasihnya mama. Tapi di kontraknya tertulis no return, no refund Bapak Ibu Saudari. Dan itu berlaku seumur hidup. Dan garansinya hanya ada di dalam doa." Papa pas dapat mama cuma bisa bilang bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, garansinya adalah doa. Garansinya ada di sorga. Ya, bukan dari toko elektronik Bapak Ibu Saudari, dikasih oleh Tuhan. Kalau dari toko elektronik Bapak Ibu Saudari, paling garansinya 1 tahun 2 tahun Bapak Ibu Saudari. Nanti kalau barang rusak, ya kalau biasanya sebelum setahun rusak, saudara bisa ganti. Itu kalau toko elektronik. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika kita menikah, garansi kita bukan dari toko-toko seperti itu. Garansinya Bapak Ibu Saudari, di kontraknya itu tertulis no return, tidak dapat dikembalikan, no refund juga di dalam setiap hidup saudara. Itu berlaku seumur hidup, ya Bapak Ibu Saudari. Dan garansinya untuk pernikahan yang bertahan sampai akhir, saudara hanya klaim bisa lewat doa-doa yang saudara sampaikan di dalam hadirat Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi Bapak Ibu Saudari, perceraian itu hukumnya haram Bapak Ibu Saudari. Dalam Kristen jangan sampai kita bercerai di dalam setiap hidup saudara. Ya saudara, mari kita sama-sama belajar untuk saudara, ya kalau nanti terjadi konflik dalam setiap pernikahan, jangan bertanya apakah aku masih nyaman. Ya, aku udah gak nyaman lagi nih kira-kira nih dalam pernikahanku. Wah, pokoknya udah gak bisa untuk dilanjutkan karena aku gak merasa nyaman. Saudara, ketika terjadi konflik, jangan bertanya apakah saudara dan saya masih nyaman, tetapi bertanyalah apakah aku dapat mengelola setiap titah Allah ini dengan setia. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah pertanyaan yang harus saudara ajukan ketika terjadi konflik. Tuhan, apakah aku sebagai pengelola titah Allah ini bisa mendapatkan atau menjalankan rumah tangga ini dengan setia? Mampukan aku ya Tuhan untuk menjalankan, mengelola titah Allah ini dalam pernikahan ini dengan setia. Libatkan Allah dalam setiap keputusan-keputusan rumah tangga, karena Dia adalah mitra utama saudara dalam perjanjian itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan orang luar yang saudara libatkan, tetapi selalu libatkan Allah dalam setiap keputusan-keputusan rumah tangga kita Bapak Ibu Saudari. Karena Dialah mitra utama kita dalam perjanjian ini. Jadi yang pertama saudara diingatkan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ingatlah baik-baik, pernikahan bukan sekedar kontrak tetapi perjanjian. Dan saudara diingatkan di poin yang pertama, saudara, pernikahan itu adalah inisiatif dari Allah, bukan hanya kesepakatan manusia. Ya Bapak Ibu Saudari, yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar bahwa cinta adalah keputusan. Cinta adalah keputusan atau agape, bukan sekedar perasaan. Ya kalau perasaan itu eros Bapak Ibu Saudari. Saudara, dalam bahasa Yunani, ya kata eros yaitu cinta romantis, cinta yang melibatkan emosi. Ya makanya saudara kenal kata bucin Bapak Ibu Saudari ya. Kalau buat generasi muda sekarang kan, wah ada orang-orang yang bucin tuh ya. Semua bucin kalau lagi cinta Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Nah saudara, dalam bahasa Yunani ya, cinta itu atau eros itu berarti cinta romantis atau yang melibatkan emosi. Itu bersifat fluktuatif Bapak Ibu Saudari. Ya kalau saudara menggunakan cinta eros ini. Namun perintah Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 Bapak Ibu Saudari, hai suami, kasihilah istrimu. Ya, kata yang digunakan kasihilah Bapak Ibu Saudari, agapau. Ya, agapau. Atau Bapak Ibu Saudari yang biasa kita kenal, agape. Saudara, ini menunjukkan bahwa ketika kita disuruh mengasihi istri kita, Bapak Ibu Saudari, hai suami, kasihilah istrimu. Saudara, ini menunjukkan keputusan, ya kemauan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Sebentar ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, kata agape itu menunjukkan keputusan, kemauan. Untuk apa? Untuk mengutamakan kebaikan objek kasih itu. Terlepas dari orang itu layak atau tidak layak saat itu di dalam setiap hidup saudara.
Jadi keputusan kemauan kita untuk mengutamakan pasangan kita, Bapak Ibu Saudari, sebagai objek kasih di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, di dalam Maliaki 2 ayat yang ke-14. Kalau kita lihat di sana, Maliaki 2 pasal 2 ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Saudara, Maliaki 2 ayat 14 menyebut pernikahan sebagai perjanjian di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau saudara juga membaca Maliaki 2 ayat 16, Tuhan itu membenci perceraian. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena kalau ada orang-orang yang bercerai, saudara sedang melanggar perjanjian ya, yang sudah diucapkan ketika roh itu sedang bergelora untuk menikah, tetapi diingkari ketika daging sedang menderita dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, maka Bapak Ibu Saudari, setialah di masa-masa sulit, ingatlah perjanjian ini di hadapan Allah. Saudara, pernikahan saudara buat sebagai perjanjian di hadapan Allah. Dan Tuhan membenci perceraian karena itu adalah pelanggaran janji yang diucapkan Bapak Ibu Saudara. Saudara, belajar yuk dari Nabi Hosea. Allah itu menyuruh Hosea menikahi seorang perempuan sundal pada saat itu bernama Gomer, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah ilustrasi yang paling dramatis tentang agape. Saudara yang terkasih, Gomer itu berkali-kali selingkuh dan meninggalkan Hosea. Tetapi Tuhan memerintahkan Hosea untuk menebusnya kembali. Hosea 3 ayat 1-2. Saudara, ini menggambarkan bagaimana Allah mengasihi Israel pada saat itu. Bukan karena setianya orang-orang Israel pada saat itu, tetapi karena komitmen perjanjian Allah sendiri di dalam setiap kehidupannya. Allah tetap mengasihi bangsa itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka lewat hal itu, saudara diingatkan cinta adalah sebuah keputusan. Ya, bukan sekedar perasaan, oh nanti kalau dia mengecewakan, udahlah. Nanti kalau perasaan saya tidak bahagia, ya sudahlah, selesailah pernikahan kita. Enggak seperti itu, Pak, Bu. Tetapi kita memutuskan untuk tetap mencintai sampai pada akhirnya. Mau perasaan saudara lagi pasang surut, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mau kantong pasanganmu lagi tebal atau tidak tebal. Mau kesehatan pasanganmu lagi benar-benar sehat atau benar-benar sakit. Ya, lagi di atas angin atau di bawah angin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, maka pernikahan Kristen sekali lagi tidak didirikan hanya berdasarkan aku cinta padamu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, pernikahan Kristen itu didirikan, ya Bapak Ibu Saudari, di atas fondasi aku memilih untuk mengasihimu. Bukan hanya aku cinta padamu Bapak Ibu Saudari, tetapi Bapak Ibu Saudari, fondasi pernikahan Kristen adalah aku memilih untuk mengasihimu. Sebagaimana Kristus memilih gerejanya, demikian aku memilih untuk mengasihimu. Terlepas nanti dia mau, ya Bapak Ibu Saudari, mau membahagiakan saudara, mau menyakiti, melukai saudara, tetapi ini pilihan yang kita ambil ketika saudara sudah menjadi dewasa dalam perjalanan imanmu kepada Tuhan. Saudara, keputusan ini menciptakan stabilitas di dalam rumah tangga. Keputusan ini menciptakan stabilitas di dalam setiap kehidupan kita semua masing-masing. Jadi ketika badai datang, mungkin ada perselingkuhan, mungkin ada sisi emosional, saudara terluka oleh setiap kata-kata dari pasanganmu. Mungkin ada kebosanan, mungkin juga ada kemiskinan, Bapak Ibu Saudari. Saudara, kasih agape inilah jangkar yang tidak akan pernah hanyut. Karena saudara tetap memilih untuk mengasihi pasanganmu sebagaimana Kristus mengasihi. Seorang suami yang datang pada satu ketika, Bapak Ibu Saudari, ada seorang suami yang datang kepada pendetanya. Ya, dia mengeluh, Pak Pendeta, saya ini sudah tidak punya perasaan cinta lagi kepada istri saya, Pak Pendeta. Lalu kemudian pendeta itu menjawab, bagus. Loh, kok bagus Pak Pendeta? Iya bagus. Sekarang kau bisa memulai mencintainya dengan benar dalam setiap kehidupanmu. Karena selama ini ternyata kau hanya sedang mabuk perasaan saja. Mulai hari ini belajarlah untuk memutuskan untuk mencintainya. Karena kalau kau menunggu perasaan, kau akan seperti petani yang menunggu hujan tanpa mau menggali ya parit di sekitarnya. Ya ketika ada hujan kan biasanya kalau petani itu Bapak Ibu Saudari dia buat parit supaya ketika ada hujan airnya ditampung lalu kemudian bisa diairi. Nah kamu hanya menunggu perasaan saja.
Kalau kamu menunggu perasaan saja, kamu akan seperti petani yang menunggu hujan tanpa mau menggali parit di sekitar tanamanmu itu. Putuskan untuk mencintainya. Saudara, itulah pernikahan. Kita perlu ya mendisiplinkan lidah kita. Saat emosi-emosi negatif mulai muncul dalam setiap hidup saudara, ambillah keputusan untuk tetap berkata baik. Atau mungkin saudara diam, ya, karena kalau saudara lagi emosi, saudara berkata-kata, biasanya emosi saudara dan saya, saudara itu ngalor ngidul Bapak Ibu Saudari. Dari gitu ya, biasanya wanita kalau misalkan udah di Bapak Ibu Saudari atau siapapun, kalau sudah dilepaskan kata-kata itu membuat luka. Bapak Ibu Saudari kasih lihat kalau dikatakan dengan emosi. Makanya ambillah keputusan. Saat emosi negatif muncul, ambil keputusan untuk tetap berkata baik. Ambil keputusan untuk diam. Ya, kalau Bapak Ibu Saudari, saudara belum bisa mengontrol, diam saja. Ya, dalam setiap hidup saudara. Karena lidah ini adalah pemicu dari api perceraian Bapak Ibu Saudari. Ya, tiba-tiba lidah kita bisa berkata, ya sudahlah, sama-sama kita keluar saja. Sama-sama kita hancurkan saja pernikahan ini. Udah kita cerai saja. Itu gara-gara lidah Bapak Ibu Saudari. Dasar kamu istri yang begini, dasar kamu suami yang begini. Itu karena lidah Bapak Ibu Saudari. Jadi lidah ini pemicu ya dari setiap perceraian Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kalian tidak bisa menjaga lidah kalian, perkataan kalian terhadap pasangan kalian semua ya. Saat kalian sedang menghadapi emosi-emosi negatif dalam setiap kehidupan kalian, latihlah lidahmu, disiplinlah di dalam setiap menggunakan setiap perkataan-perkataan. Pilihlah perkataan-perkataan yang baik kepada setiap pasangan-pasanganmu ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, lalu kemudian buatlah waktu, prioritaskan waktu, jadwalkan quality time ya kepada pasanganmu. Bukan karena lagi kangen Bapak Ibu Saudari, tapi karena itu adalah bagian dari komitmen. Untuk apa? Untuk terus mengenal pasangan yang telah Tuhan titipkan dalam setiap hidup saudara. Saya biasanya Bapak Ibu Saudari satu waktu bisa seminggu sekali ya saya sama istri Bapak Ibu Saudari kalau di kota kami itu ya saya malam-malam kita ngitari Bapak Ibu Saudari kota kami. Lalu kemudian cari makan ya kadang berdua. Ya ketika anak-anak sudah malam ya kita taruh di rumah, lalu kemudian kita jalan berdua. Untuk apa? Untuk ngobrol Bapak Ibu Saudari, sharing. Ke depan kita gimana nih? Kira-kira gimana apa yang harus kita kerjakan? Ya kita curhat ya Bapak Ibu Saudari satu dengan yang lain. Kita jadwalkan quality time. Bukan karena saudara dan saya lagi kangen sama pasangan, tetapi memang karena itu adalah bagian komitmen. Untuk apa? Untuk terus mengenal pasangan saudara yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang kedua. Jadi saudara diingatkan bahwa cinta adalah keputusan. Ya, bukan sekedar perasaan. Saudara putuskanlah untuk selalu mencintai pasanganmu. Yang setuju katakan amin dalam setiap kehidupan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara tetap memilih untuk mengasihi pasanganmu sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara diingatkan pada kesempatan hari ini, pernikahan bukan sekedar kontrak, tetapi sebuah perjanjian atau covenant di hadapan Allah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari, kita belajar ada ikatan yang tidak terputus. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh ada yang memutuskan atau terputus, maksud saya Bapak Ibu Saudari. Kalau kita belajar Matius 19 ayat yang ke-6 ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, yang tadi kita baca, demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu merevisi budaya perceraian yang mudah pada masanya. Jadi pada saat itu orang-orang yang mau bercerai itu mudah Bapak Ibu Saudari. Pada masanya ya, karena konteks budaya pada saat itu. Ya, ada kata apa yang telah dipersatukan Allah di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya artinya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam bahasa Yunani adalah hoontheos sinezeusen Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi kata sinezeusen itu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya berasal dari kata sinezomi ya Bapak Ibu Saudari, yang berarti digandengkan di bawah kuk yang sama. Ya, sinezomi digandengkan di bawah kuk yang sama. Saudara, ini adalah metafora lembu yang dipasang pada kuk Bapak Ibu Saudari, pada kayu atau kuk kayu. Jadi jika satu lembu berusaha lepas, ya kalau misalkan saudara membayangkan ya, jadi dipasangkan kuk ke lembu Bapak Ibu Saudari, kalau ada salah satu lembu mau berusaha lepas, justru lembu itu akan terluka.
Ya karena kuk yang mengikat mereka untuk bekerja sama. Seharusnya apa? Mencapai tujuan sama-sama. Tetapi kalau salah satu pihak mau berusaha lepas Bapak Ibu Saudari, saudara, pihak itu akan terluka Bapak Ibu Saudari. Ya karena harusnya kuk itu mereka diingatkan untuk berjalan bersama. Mereka diikatkan untuk bekerja bersama, mencapai tujuan yang sama di dalam setiap hidup mereka. Tapi kalau ada salah satu lembu berusaha lepas, justru dia akan terluka. Karena kuk itu mengikatnya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Jadi saudara tahu, ketika saudara bercerai dengan pasangan saudara, saudara akan mengalami luka di dalam setiap hidupmu. Luka di dalam setiap hidupmu, luka di dalam hidup pasanganmu, luka di dalam kehidupan anak-anakmu. Jadi perhatikan kalau saudara ada di dalam, ya Bapak Ibu Saudari, kondisi di mana saudara mau bercerai dengan pasangan, mari ingatkan mereka belajar setiap firman Tuhan ini. Kalau terlambat Bapak Ibu Saudari, gak ada yang pernah terlambat sebenarnya. Ya, saudara bisa bagikan apa yang saya sampaikan ini, ya, untuk saudara mengingatkan setiap pasangan-pasangan itu supaya tidak bercerai dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih, Efesus 5 ayat 31 sampai ayat 32. Kita buka Alkitab kita semua, selalu dilandasi oleh Alkitab ya. Apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudari. Matius 5, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, dikatakan demikian. Telah difirmankannya juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Bapak Ibu Saudari, saudara, dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32 ini, Paulus itu menyebut pernikahan sebagai misteri, ya, yang besar tentunya Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Dan tentunya ini merujuk kepada Kristus dan gereja. Jika gereja adalah tubuh Kristus, perceraian bukan sekedar perpisahan administratif, tetapi seperti memotong pada tubuh di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudari, Efesus 5. Oh, tadi malam Matius ya. Efesus 5 Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, ayat 31 sampai 32, maaf ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32 ini Paulus menyebut pernikahan sebagai misteri yang besar yang merujuk kepada Kristus dan gerejanya. Jadi jika gereja adalah tubuh Kristus, perceraian bukan sekedar perpisahan administratif, tetapi perceraian itu seperti memotong tubuh Bapak Ibu Saudari. Kalau dipotong tubuh pasti kita sakit di dalam setiap tubuh kita. Ya Bapak Ibu Saudari, perceraian itu juga sama. Ketika saudara bercerai dengan pasanganmu Bapak Ibu Saudari, itu bukan hanya sekedar perpisahan administratif secara negara, tetapi saudara seperti memotong tubuh dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, seperti saudara memotong apa? Tubuh. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara yang terkasih, kalau kita belajar dari Boas, Boas itu tidak menikahi Rut karena kecantikannya. Ya, Rut adalah janda yang miskin. Tetapi Bapak Ibu Saudari, karena Boas pada saat itu sebagai penebus ya di dalam setiap kehidupan Rut, ya, dan pernikahan mereka adalah tindakan pemulihan perjanjian dan perlindungan atas nama keluarga dalam setiap kehidupan pernikahan Boas dan Rut, Bapak Ibu Saudari. Dan ini menunjukkan ternyata pernikahan itu adalah tempat di mana kita menjadi penebus bagi pasangan saudara, tempat perlindungan bagi pasangan saudara dalam kesusahan. Bukan justru saudara menjadi penjual yang akhirnya saudara lepas tangan ketika pasanganmu itu, Bapak Ibu Saudari, apalagi sudah menikah ya belasan tahun, puluhan tahun, tiba-tiba saudara seperti pengen menjual. Udah deh, kita selesai saja pernikahan kita. Padahal Bapak Ibu Saudari, dalam pernikahan kita, saudara, ini saudara diingatkan itu tempat di mana kita sebagai penebus bagi pasangan kita, sebagai pelindung bagi pasangan kita dalam masa-masa kesusahan, ya, dalam setiap hidup mereka. Saudara, ayo, apa yang tidak boleh, ya, itu ada kata tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi itu bukan sekedar aturan, tetapi Bapak Ibu Saudari, itu sebuah perlindungan. Cerai itu adalah solusi duniawi untuk masalah-masalah rohani Bapak Ibu Saudari.
Tetapi sekali lagi Allah itu mengizinkan perceraian hanya karena apa Bapak Ibu Saudara? Hanya karena ketegaran hati. Ya, Matius 19 ayat yang ke-8 tadi. Ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 19 ayat 8, Saudara, Allah itu mengizinkan perceraian. Kenapa Allah mengizinkan perceraian Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 19 ayat 8 sampai 9, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi ini yang benar Bapak Ibu Saudari, sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali ya karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina juga. Saudara, jadi Allah itu mengizinkan perceraian pada zaman itu, saudara, hanya karena ketegaran hati manusia. Ya, bukan karena kerinduan hatinya, tetapi karena ketegaran hati manusia. Bukan karena itu adalah kehendaknya. Justru kehendaknya yang ideal, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ya apa yang sudah dipersatukan itu tidak boleh diceraikan. Itulah tempat perlindungan saudara sebagai suami, tempat perlindungan saudara sebagai istri, rumah saudara, rumah tanggamu, keluargamu. Ya, bukan di mana tempat saudara saling menyakiti, tempat di mana saudara saling melukai, saling menghancurkan dalam setiap hidup saudara, ya, dengan kata-katamu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga membuat suamimu tidak memiliki fighting spirit lagi untuk bekerja, untuk berjuang di tengah-tengah keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami menemukan hal-hal itu, di mana wanitanya sudah tidak mencintai lagi yang laki-lakinya Bapak Ibu Saudara, atau prianya juga sebaliknya tidak mencintai lagi istrinya. Akhirnya daya fighting spiritnya Bapak Ibu Saudari, daya juangnya merosot Bapak Ibu Saudari. Ya, karena apa? Karena kata-kata. Makanya saya bilang, kalau Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan lagi emosi, lebih baik ngerem. Ya, ngerem kata-katanya Bapak Ibu Saudari. Karena kalau sudah diutarakan Bapak Ibu Saudari dengan emosi, itu melukai biasanya pasanganmu. Ya, apalagi kalau kata-katamu tidak terkontrol Bapak Ibu Saudari. Nah, kata-kata yang sudah keluar itu biasanya membuat luka dalam kehidupan pasangan kita, baik kepada suamimu, baik kepada istrimu. Coba saudara tes, setiap saudara berantem, saudara punya kata-kata yang melukai, ya, pasti nanti lama-lama cinta itu akan menjadi hambar, ya, istri menjadi hambar, suami juga demikian, sehingga Bapak Ibu Saudara tidak ada daya juang untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ingatlah baik-baik, tidak boleh diceraikan manusia. Ini bukan sekedar aturan umum, tetapi sebuah perlindungan. Jadi pernikahan, sekali lagi Bapak Ibu Saudari, adalah sebuah perlindungan. Ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau saudara mau bercerai, berarti saudara mau keluar dari tempat perlindungan Tuhan dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, ya nanti saudara nikah yang kedua sama saja Pak Bu, nikah yang ketiga sama saja. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap akan ada prosesnya di dalam setiap pernikahan-pernikahan itu. Gak akan ada yang memuaskan batin dan jiwamu Bapak Ibu Saudari, ya, di dalam setiap hidup saudara. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan kita bercerai dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, jika kita memahami pernikahan seperti tadi sebagai kuk yang dipasang Allah, ya sama seperti lembu tadi ya Bapak Ibu Saudari, maka saudara tidak akan bertanya, kapan saya bisa keluar dari kuk ini? Kapan saya bisa keluar dari pernikahan ini? Tetapi saudari, ketika saudara sudah menikah, saudara akan bertanya, bagaimana saya bisa berjalan seirama dengan pasangan saya untuk mencapai ladang yang telah Tuhan tunjukkan dalam setiap kehidupan rumah tangga kami untuk memuliakan namanya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan berdoa, Tuhan aku mau keluar dari pernikahan ini, Tuhan udah gak sanggup aku ini, Tuhan gak sayangkah kau Tuhan sama aku, Tuhan aku pengen pergi saja Tuhan, karena dia udah gak cinta lagi sama aku, Tuhan dia udah gak sayang lagi sama aku, Tuhan. Saudara, jangan tanya seperti itu, ya, jangan menyatakan di dalam setiap doa-doamu seperti itu, tetapi nyatakanlah bagaimana saudara dan saya bisa berjalan seirama dengan pasanganmu untuk mencapai ladang yang telah Tuhan tunjuk, untuk saudara memuliakan Tuhan di taman hidupmu, di taman keluargamu masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, satu ketika ada 2 ekor lembu yang dipasang kuk oleh petani, ya. Lalu kemudian lembu yang pertama Bapak Ibu Saudari berkata kepada lembu yang kedua, aku capek, aku mau lepas saja. Ya, dia ngomong sama lembu yang kedua Bapak Ibu Saudari. Sedangkan lembu yang kedua menjawab, kita ini gak bisa lepas, kita ini satu kuk, kamu gak bisa lepas.
Karena kita satu kuk, sudah dipasang kuk. Lalu kemudian lembu yang pertama tetap ngotot Bapak Ibu Saudari. Enggak lah, aku akan geser terus ke kanan terus sampai nanti kuknya copot, sampai kuknya lepas. Akhirnya Bapak Ibu Saudari, lembu yang pertama geser terus ke kanan, geser terus ke kanan. Yang ada lehernya lecet Bapak Ibu Saudari. Ya, jalannya jadi pusing, ya nggak pernah sampai ke ladang, nggak sesuai Bapak Ibu Saudari maksud dari apa dipersatukan itu seharusnya untuk menggarap ladang itu. Ya Bapak Ibu Saudari, akhirnya yang ada jadinya lehernya lecet Bapak Ibu Saudari, dan dia jalannya sempoyongan ya dalam setiap hidupannya. Tidak pernah bermanfaat untuk ladang yang dia bajak Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, berhentilah melawan kuk Allah yang sudah Tuhan persatukan itu. Berjalanlah seirama dengan pasanganmu menuju tujuan yang sama untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tujuannya sama Bapak Ibu Saudari, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali kan pikiran kita berbeda kan. Si suami maunya begini, si istri maunya begini. Tapi sebenarnya tujuan kita sama. Saya itu seringkali berbeda juga pas. Ya Bapak Ibu Saudari, pendapat dengan Ibu Gembala ya dalam setiap kehidupan kami Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, kita punya tujuan seperti ini. Tapi nanti saya punya jalan pemikiran, contohnya A, saya mau ke kiri Bapak Ibu Saudari, dia mau ke kanan. Tapi sebenarnya sama-sama tujuannya adalah untuk nama Tuhan dipermuliakan di dalam keluarga kita. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara yang terkasih, berjalanlah seirama dengan pasanganmu menuju tujuan yang sama, yaitu kemuliaan Tuhan dalam setiap rumah tanggamu. Hapuslah kosakata cerai dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua, amin. Bapak Ibu Saudari, jangan pernah menjadikan kata cerai sebagai alat ancaman dalam setiap argumen-argumenmu, pendapat-pendapatmu ketika engkau lagi berkomunikasi dengan pasanganmu, dengan istrimu, dengan suamimu. Jangan pernah menjadikan kata cerai sebagai alat ancaman Bapak Ibu Saudari dalam setiap argumen-argumen kita semua. Saudara, dalam perjanjian ancaman pembubaran itu adalah dosa yang besar. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, makanya ada gereja-gereja yang kalau misalkan pasangan itu sudah menikah, saudari terus kemudian dia bercerai terus mau menikah lagi, ada gereja-gereja yang tidak bisa. Bapak Ibu Saudari, maaf, di gereja ini tidak bisa ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ada juga gereja-gereja ya yang waktu itu pasangannya sudah menikah lalu bercerai, lalu kemudian dia pergi ke gereja lain, terus kemudian gereja lain juga udah tahu Bapak Ibu Saudari, asalkan ada surat perceraian bisa. Ya ada juga yang seperti itu ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi saya mau mengatakan, ya jangan pernah menjadikan kata cerai sebagai alat ancaman di tengah-tengah rumah tangga saudara. Karena itu adalah dosa besar Bapak Ibu Saudari dalam perjanjian Allah yang sudah saudara tetapkan bersama dengan pasangan saudara. Satu-satunya cara untuk merasa saudara terikat, ya ini tips bagi kalian semua, ya secara sehat dengan suamimu, dengan istrimu. Satu-satunya cara untuk merasa terikat secara emosional, secara rohani, saudara dengan sama-sama terikat pada pusat yang sama. Ya, pusat yang sama apa? Yaitu Kristus. Bagaimana hidupmu sebagai istri, bagaimana hidupmu sebagai suami, bagaimana kehidupan rumahmu, Bapak Ibu Saudara sebagai satu kesatuan keluarga. Saudara, kita semua punya pusat yang sama, yaitu Kristus. Amin. Keluarga yang sama-sama memandang Yesus itu tidak akan pernah melihat ke arah yang berlawanan Bapak Ibu Saudara. Karena sama-sama yang mereka pandang Yesus, bukan yang lain di dalam setiap hidup mereka. Maka bangunlah altar keluarga ini supaya saudara terikat terus secara rohani, supaya saudara terus terikat secara sehat dengan suamimu, dengan istrimu, biar saudara sama-sama terikat pada pusat yang sama, yaitu Yesus. Maka ajaklah pasanganmu untuk datang sama Tuhan. Ya, ini saya ingatkan buat pasangan yang baru-baru menikah, Bapak Ibu Saudari ya, ajak pasangan saudara untuk datang sama Tuhan. Ya, mungkin hari-hari ini saudara seperti tidak membutuhkan apa yang saya sampaikan. Ah enggak pastor, dia masih cinta sama kamu, sama saya kok pastor, kami aman-aman saja. Ya aman-aman saja, masih tahun-tahun awal Bapak Ibu Saudari. Tapi saya ingatkan, ajak pasanganmu sejak dini untuk mencari Tuhan bareng-bareng Bapak Ibu Saudari. Satu ketika kalau terjadi deadlock dalam setiap kehidupan rumah tangga kita, saudara, pasanganmu tuh dipenuhi dengan firman dalam setiap hidup mereka. Pasanganmu itu dipenuhi dengan kebenaran. Jadi kalau dia nggak mau dengar-dengaran kamu lagi, saudara, dia dengar sama Tuhan. Dia dengar sama firman Tuhan yang sudah dia resapi setiap minggunya dalam setiap hidupnya. Sehingga itulah nanti yang mengguiden setiap keputusan-keputusannya. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika mungkin ada teman-teman yang ngajak, ayo udah kita cari aja dari ke bar lah, lebih enak ke bar. Ayo udah kita pergi aja, ya kita ngegosip aja.
dan lain sebagainya, yang nanti akhirnya menjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau pasanganmu dipenuhi sama firman Tuhan, dia tetap bisa memilih Bapak Ibu Saudari nilai-nilai kebenaran yang telah dia, ya Bapak Ibu Saudari, yang telah dia dengar dan telah dia hidupi dalam setiap kehidupannya. Makanya jangan bosan-bosan. Jangan nanti kalau baru ada masalah baru ajak pasangan saudara untuk datang ke gereja. Jangan Pak Bu. Ya, saudara lebih baik Bapak Ibu Saudari, saudara minum obat untuk menyembuhkan, atau saudara ya lebih baik saudara menjaga. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga tidak ada yang namanya perselingkuhan. Ya ketika rumah tangga ekonominya deadlock, ya hancur lebur karena PHK dan lain sebagainya. Saudara tetap kuat karena saudara telah menjaganya. Saudara sudah siap akan setiap masa-masa itu dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, inilah yang ketiga, saudara diingatkan, ikatan yang tidak terputus. Apa yang sudah dipersatukan Allah, saudara tidak boleh diputuskan, ya, diceraikan oleh manusia di dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara menikah berarti ada ikatan yang tidak akan pernah putus seumur hidup saudara dengan pasangan saudara. Dan yang Bapak Ibu Saudari, yang terakhir saya mau mengingatkan, saudara-saudara yang terkasih, dunia ini menawarkan jalan pintas. Dunia berkata jika tidak cocok, cari yang lain. Dunia memperlakukan pernikahan seperti membeli baju Bapak Ibu Saudari. Jika kekecilan, ganti ukurannya. Jika ketinggalan zaman, ganti dengan yang baru. Atau beli yang baru, pilih yang lebih mudah dan lain sebagainya. Tetapi kita adalah umat perjanjian. Saudara, pernikahan bukanlah kontrak yang berakhir, ya ketika kepuasan itu habis dalam setiap hidupmu. Tetapi pernikahan adalah perjanjian yang diuji ketika kasih karunia bekerja di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saudara telah belajar tadi yang pertama, ya, ingatlah bahwa pernikahan kalian adalah inisiatif Allah. Dia yang memulai, dia yang sanggup menuntaskan. Yang kedua tadi saudara belajar, jadikan cinta sebagai keputusan, ya, dalam setiap hidup saudara. Bukan karena fluktuasi perasaan saudara yang seperti ini. Jangan biarkan perasaan itu yang naik turun menjadi nakoda rumah tangga saudara. Tetaplah memutuskan untuk mencintai, mengasihi pasanganmu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada badai setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga saudara diingatkan, saudara hormatilah kuk yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan rumah tangga saudara. Kuk itu kudus Bapak Ibu Saudari. Kuk itulah yang menyatukan kalian sebagai suami, sebagai istri. Jangan pernah menggenggam perceraian Bapak Ibu Saudari. Ya, itu sama seperti pisau kalau saudara menggenggam perceraian, yaitu akan melukai setiap hidupmu. Karena itu adalah senjata yang tentunya melukai setiap tubuh Kristus. Melukai pasanganmu, melukai dirimu, melukai anak-anakmu, bahkan melukai gereja Tuhan yang pernah memberkati setiap kehidupanmu. Saudara, mari, mungkin ada di antara saudara yang sedang berada di titik yang paling lemah di dalam pernikahanmu. Mungkin kalian mulai merasakan perasaan itu sudah mati. Atau kalian mulai merasa terjebak dalam kontrak yang menyakitkan di dalam setiap kehidupan keluargamu. Saudara, saya ingin kalian mendengar suara Tuhan hari ini. Aku itu membenci perceraian, kata Tuhan. Tetapi aku mengasihi setiap kalian yang mau datang kepadaku. Aku adalah Allah yang memperbaharui setiap perjanjian-perjanjian itu. Saudara, mari kita berkomitmen ulang. Bukan komitmen pada pasangan yang lemah, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita komitmen pada Tuhan yang mempersatukan. Pasangan kita itu pasangan-pasangan yang tidak sempurna Bapak Ibu Saudari. Suamimu tidak sempurna, istrimu juga kadang tidak sempurna. Setiap kita tidak sempurna, kita berproses pada setiap jalan-jalan iman kita. Tetapi komitmenlah kepada Tuhan yang mempersatukan hidup saudara. Mempersatukan kamu dengan istrimu. Mempersatukan kamu dengan suamimu. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saya berdiri di sini bukan untuk menghakimi siapapun yang mungkin sudah terlanjur gagal dalam setiap pernikahan-pernikahan kalian. Tetapi kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari setiap kegagalan-kegagalan kita semua. Saudara, saya berdiri di sini karena saya tahu setan sedang mengincar keluarga-keluarga Kristen, ya, di dalam setiap hidup saudara. Setan tahu bahwa jika ia bisa menghancurkan pernikahan, ia juga bisa menghancurkan generasi. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia bisa menghancurkan kesaksian-kesaksian di gereja. Dia bisa memadamkan terang yang seharusnya bersinar di tengah-tengah keluarga itu, ya, buat dunia mereka, buat wilayah mereka, lingkungan mereka. Saudara, dunia sedang menonton kita semua. Dunia sedang melihat apakah iman kita hanya sebatas nyanyian pujian di hari Minggu, atau benar-benar hidup di dalam setiap keputusan-keputusan iman di hari Senin sampai ketemu Senin lagi, Bapak Ibu Saudara.
Dunia sedang melihat apakah pernikahan Kristen benar-benar berbeda atau hanya sama seperti pernikahan dunia yang mudah hancur ketika badai itu datang. Dan saya ingin mengingatkan kita semua akan satu kebenaran pada kesempatan saat hari ini. Salib adalah bukti terbesar bahwa Allah adalah Allah yang setia di tengah-tengah perjanjiannya. Di kayu salib, Kristus tidak berkata, gerejaku, engkau tidak layak, aku ceraikan saja engkau semua. Di kayu salib, tetapi Yesus berkata, aku mengasihi mereka sampai kesudahannya. Dan ketika Kristus bangkit dari kematian, dia membuktikan bahwa tidak ada kuasa apapun, termasuk dosa, termasuk maut, termasuk kegagalan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, jika Kristus sanggup setia kepada kita yang sering gagal dalam setiap hidup saudara, masakan kita tidak sanggup setia kepada pasangan yang telah Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara dan saya? Mari saat hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil sebuah keputusan rohani. Bukan keputusan untuk mengubah pasanganmu, ganti suamimu, ganti istrimu. Wah, nanti tagnya 2029 atau 2026, pokoknya tagnya ganti suami, ganti istri. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti ganti presiden yang tag 2000 berapa tuh? Ya, pemilihan 2000 berapa tuh? 24 mungkin Bapak Ibu Saudara, saya lupa ya. Ya 2024 kan? Ada ganti ini, ganti ini. Ya, saudara mungkin saudara pengen ikut-ikutan tagnya. Oh, pokoknya 2026 ganti suami, ganti istri. Saudara tidak seperti itu. Ya, bukan keputusan untuk mengubah pasangan saudara. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudari, pahamilah pekerjaan Roh Kudus ya dalam setiap hidupmu. Bukan keputusan untuk mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang lain. Karena kebahagiaan sejati hanya ditemukan di dalam hadirat Allah dan ketika saudara melakukan kehendak Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudari, biarlah kebenaran ini boleh terus memperlengkapi Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, dan biarlah Bapak Ibu Saudari selalu bersedia untuk Tuhan memulihkan perjanjian pernikahanmu di hadapan Allah, sehingga dia dapat memperbaharui, memulihkan pernikahanmu itu di dalam setiap hidupmu. Saudara, bersediakah kita semua memberi hidup saudara bagi Kristus dengan memilih untuk setia dalam perjanjian pernikahan itu? Sebagai bukti bahwa Kristus benar-benar Tuhan atas setiap kehidupan saudara dan saya, biarlah firman ini boleh terus menjadi berkat bagi kita semua, sehingga saudara diingatkan pernikahan bukan sekedar kontrak, tetapi pernikahan adalah perjanjian kekal yang Tuhan sudah rancang dalam setiap kehidupan saudara sampai maut memisahkan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari, biar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada kesempatan saat hari ini, Raja atas segala kehidupan kami, Raja atas segala pernikahan kami. Kami datang kepadamu saat hari ini Tuhan dengan hati yang terbuka. Engkau melihat setiap rumah tangga yang hadir di sini. Engkau melihat perjuangan yang mungkin tidak bisa kami ceritakan kepada siapapun. Engkau melihat setiap luka yang kami mungkin sembunyikan di balik senyuman-senyuman kami. Engkau melihat kelelahan yang kami rasakan karena kami mencoba mempertahankan pernikahan hanya dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, seringkali kami menganggap pernikahan sebagai milik kami, bukan milikmu. Ampuni kami Tuhan, karena kami lebih mudah berjanji di depan altar daripada menepati janji Tuhan di setiap rumah-rumah kami. Ampuni kami karena kami mengukur cinta dengan perasaan, bukan dengan kesetiaan. Ampuni kami Tuhan karena kami membiarkan kata cerai masuk ke dalam setiap kosakata mulut kami Tuhan. Padahal Engkau membenci perceraian di dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan, saat hari ini kami memohon pemulihan. Saat hari ini Tuhan Yesus, biarlah pulihkan setiap hati yang telah keras itu dalam nama Yesus. Pulihkanlah setiap komunikasi yang telah putus di dalam rumah tangga kami. Pulihkanlah Tuhan setiap intimidasi Tuhan daripada si jahat. Kalau ada intimidasi daripada si jahat, kami putuskan semua dan Tuhan pulihkan dalam setiap kehidupan kami, hubungan-hubungan kami. Bahkan Tuhan, setiap intimasi dalam kehidupan kami Tuhan, Tuhan pulihkan Tuhan. Pulihkan setiap mesbah keluarga kami yang telah runtuh. Tuhan, kami memohon kuasa-Mu. Kuasa untuk mengampuni ketika luka mungkin masih terasa dalam hidup kami. Kuasa untuk tetap lembut ketika kami ingin marah dalam hidup kami. Dan kuasa untuk tetap setia ketika ada tawaran-tawaran yang lebih menarik dalam setiap hidup kami. Kuasa untuk tetap bertahan ketika semua orang berkata, udah menyerah saja. Tuhan, terima kasih.
Kami mau menolak segala tipu daya daripada si iblis dalam setiap hidup kami yang mengatakan bahwa kebahagiaan, oh Tuhan, ada di dalam setiap kehidupan yang bebas, di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas pernikahan kami. Dan karena Engkau adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, kami percaya bahwa tidak ada pernikahan yang mati, yang tidak dapat Tuhan bangkitkan. Di dalam nama Yesus, buatlah keluarga-keluarga kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Biarlah dunia melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam setiap pernikahan-pernikahan kami. Bukan karena kami sempurna, tetapi karena Engkau ya Tuhan yang memegang perjanjian ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan, pakailah hidup kami ya Tuhan. Pakailah pernikahan kami. Pakailah keluarga kami untuk kemuliaan nama Tuhan dalam setiap hidup kami. Karena Engkaulah yang mempersatukan. Dan tidak ada seorang pun yang berhak menceraikan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang memerintah selama-lamanya dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, pasanganmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, menantumu, mertuamu, setiap orang-orang yang ada di rumahmu diberkati oleh karena Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Terima kasih ya Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan, baik studi, bisnis, usaha, pekerjaan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentarnya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Sampai saudara tap-tap layar, saudara. Kalau saudara terberkati, saudara jangan lupa menerbangkan gift kalau saudara terberkati tentunya ya. Saudara, terima kasih buat kalian yang sudah bersama-sama. Jangan lupa saudara bisa tulis kalau saudara terberkati, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara dimanapun saudara berada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ada beberapa pengumuman yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa besok kita ada ibadah minggu pagi jam 7 pagi dan jam 5 sore di channel Pastor Deso ya, secara online. Kalau jam 10-nya kalau saudara ada di kota Depok atau sekitar kota Depok, saudara bisa datang di daerah Depok Timur jam 10 pagi. Nanti alamatnya saya akan berikan kalau saudara inbox atau message ke saya untuk saudara datang ke pelayanan offline Pastor Deso. Nanti saya akan berikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu hadir ya secara offline. Tetapi secara online jam 7 dan jam 5. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari nanti malam saya berusaha untuk live ya jam setengah 7 malam. Untuk Bapak Ibu Saudari pokoknya Sabtu malam, Minggu sore dan Senin malam ya Bapak Ibu Saudari, bagi kalian yang rindu datang setiap malam saudara bisa hadir di jam-jam tersebut ya, Sabtu malam, Senin malam ya. Kalau Minggu jam 5 sore karena ibadah Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara kita ada pelayanan konseling. Nah, Pastor Deso hadir sebagai sahabat perjalanan iman kalian. Jadi bagi kalian yang membutuhkan bimbingan doa, bimbingan konseling, rindu didoakan, curhat kehidupan, saudara kami membuka layanan melalui, nah saudara catat ya nomornya ya Bapak Ibu Saudari, WA 0851 7529 2029 ya, 0851 7529 2029. Nah saudara bisa catat itu. Silakan saudara menghubungi sekretariat untuk pengaturan jadwal, untuk saudara mungkin mau didoakan secara video call atau mungkin ditelepon dan lain sebagainya. Nanti kita atur waktu ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum masuk grup, silakan saudara masuk grup WA. Saudara kirimkan nomor WA saudara, nanti saya akan masukkan secara manual di grup Pastor Deso Home namanya ya Bapak. Iya betul, Pastor Deso Home. Jadi buat kalian semua yang rindu kita menjadi keluarga rohani, saudara bisa masuk ke grup itu bersama-sama. Kita terus mau setia kepada Tuhan ya, sebagai keluarga, sebagai sahabat tentunya ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu mendukung ya Bapak Ibu Saudari pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur, donasi, support. Mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Saudara, melalui setiap pemberian terbaik kita ya, biarlah kita boleh terus menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama ada persembahan hari ini, itu sebagai bentuk ungkapan kasih atas kebaikan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita semua. Yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara dan saya belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus lewat channel Pastor Deso. Yang ketiga adalah persembahan misi. Ini khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja dan juga pembukaan sekolah TK
melalui channel Pastor Ndeso atau melalui Pastor Ndeso Ministry. Bapak Ibu Saudari, saudara bisa mendukung ya 3 persembahan itu jikalau Roh Kudus menggerakkan hatimu. Yang kedua, jikalau saudara terberkati ya Bapak Ibu Saudari setiap hari lewat channel Pastor Ndeso. Dan yang ketiga, jikalau saudara belajar atau rindu belajar bermurah hati dalam setiap hidupanmu. Milikilah salah satu dari ketiga hal yang saya sampaikan ketika saudara rindu memberikan persembahan-persembahan ini. Yang pertama tadi dikomando oleh Roh Kudus. Jangan lupa, itu komando pertama kita. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan karena saudara terberkati. Dan yang ketiga, karena saudara rindu belajar bermurah hati. Ya, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu di rekening BCA atas nama Angelin, istri saya, 7650478856. Nah, saudara bisa memberikan lewat rekening itu. Nanti saudara bisa lihat di bio profil saya atau profil di TikTok Pastor Ndeso atau di deskripsi video YouTube Pastor Ndeso yang saya sematkan setiap harinya di video-video itu ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu ya untuk pelayanan firman atau khotbah di tengah-tengah keluarga atau komsel atau pekerjaan di tempat usaha atau mungkin di kantor Bapak Ibu Saudari, kalau saudara rindu, saudara bisa chat saja ke nomor saya, Pastor bisa nggak khotbah di hari ini atau di jam ini atau di bulan ini, nanti saudara kita atur waktu, kalau memang saya bisa saya akan sampaikan saya bisa, tapi kalau tidak bisa maafkan ya Bapak Ibu Saudari ya, kita atur waktu yang lain dalam setiap hidup kalian semua. Lalu kalau saudara lagi sedang sakit, ada di rumah sakit, mungkin ada di rumah, saudara rindu kami berdoa buat Bapak Ibu Saudari, jangan lupa saudara bisa hubungi tadi nomor yang tadi yang saya sudah sampaikan. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu Saudari rindu untuk tempat usaha rumahnya didedikasikan, didoakan pengurapan untuk tempat usaha saudara, untuk rumah saudara, saudara bisa menghubungi ya pendedikasian setiap usaha maupun rumah-rumah ya dalam setiap kehidupan saudara, khususnya tempat usaha yang baru, rumah yang baru untuk didoakan, didedikasikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu dibaptis, saudara juga bisa menghubungi kami, atau saudara rindu untuk menikah, saudara dapat menghubungi kami atau konseling pernikahan ya Bapak Ibu Saudari. Ya, jangan bawa beban kalian sendirian saat ini. Jika memang pribadimu, keluarga kalian sedang butuh penguatan, atau rumah atau usaha kalian sedang butuh terobosan, ya Bapak Ibu Saudari, atau tubuhmu butuh kesembuhan, saudara kami hadir untuk melayani kalian dengan sepenuh hati ya. Saudara catat kembali tadi nomor WA saya, dan biarlah mari kita hadirkan kuasa Tuhan di setiap area kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih sekali lagi buat kehadiran kalian semua yang sudah setia sampai pada akhirnya di channel Pastor Ndeso. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan dari berbagai kota yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Thank you teman-teman semua yang sudah bergabung di Hong Kong juga tadi. Thank you buat kalian yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini ya, di Semarang, Jakarta, Malaysia, di Sumba, di Serang. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir ya Bapak Ibu Saudari yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Thank you ya buat kalian semua. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari kasih lihat pun tetap semangat, jadilah pendukung-pendukung pekerjaan Tuhan yang setia, yang dengan tulus mendukung segala pekerjaannya bagi kemuliaan nama Tuhan, agar berita Injil terus tersiar sampai ujung-ujung bumi, ujung-ujung Indonesia, ujung-ujung Malaysia, ujung-ujung Singapura, ujung-ujung Hong Kong dan lain sebagainya. Setiap negara-negara yang kita doakan di hadapan Tuhan. Biar channel ini boleh selalu menjadi berkat buat setiap kehidupanmu dan keluargamu. Dan teman-teman semua, saya mengundang untuk Senin sampai Sabtu ya 7:30 pagi seperti ini di program Refresh dan Reset. Jangan lupa buat di alarm kalian masing-masing, sehingga kalau nanti handphonenya tidak memberikan alarm, saudara ya, maksudnya baik TikTok maupun YouTube tidak memberikan alarm, Bapak Ibu Saudari sudah ada alarm yang sudah saudara buat secara manual untuk mengingatkan saudara untuk bertumbuh bersama-sama ya lewat channel Pastor Ndeso 7:30 pagi ya waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat kalian semua dimanapun kalian berada. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari. Terima kasih teman-teman yang dari Cirebon juga. Thank you ya yang sudah hadir. Thank you buat kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Kika Guterres, jangan nulisnya jangan di situ ya. Ibu Kika Guterres, nulisnya itu di inbox saya, inbox, jangan di kolom komentar. Takutnya nanti nomor WA-nya ada yang catat, nanti malah jadi ada yang penipuan. Ibu Min Rory di inbox ya, di message inbox saya ya, nanti bisa tulis di sana ya. Ibu Min Rory, Ibu Kika Guterres, inbox ke Pastor Ndeso atau message di inbox TikTok ya. Jadi jangan tulis di dalam kolom komentar, nanti takutnya ada yang salah gunakan ya. Ibu Kika Guterres, oke? Sepakat ya teman-teman semua. Bagi kalian yang mau masuk grup, kalian bisa inbox saja. Oke, nanti saya akan kasih teman-teman semua, saya langsung masukkan ke grup Pastor Ndeso Home.
God bless you buat kalian semua. Salam dari saya, Pastor Deso. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari yang ngasih oleh Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Buat teman-teman semua, Bu Happy. Tuhan Yesus memberkati. Siapa lagi nih? Bu Nehemia, Pak Nehemia, Yohana, Agustinus. Thank you. Tuhan memberkati. God bless you ya. Bu Kiki, Ika. Tuhan memberkati. Bu Lina dan semua teman-teman semua. God bless you.